Kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah kecelakaan yang terjadi di jalan raya ya, Mbak Dani ya. Jadi kalau cuma mengeluarkan sepeda motor di depan rumah itu nggak bisa disebut Nggak bisa. Jasara Harja ini menjadi penjamin pertama untuk kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua adalah BPJS Kesehatan. Kalau kecelakaan tunggal nanti juga tetap ya, jadi Jasara Harja akan mengeluarkan surat jaminan seperti itu bahwa tidak dijamin. Nanti baru bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, untuk penentuan apakah kasus kecelakaan lalu lintas ini bisa dijamin atau tidak oleh BPJS Kesehatan, peserta pertama harus melakukan laporan ke kantor kepolisian. Halo Sobat JKN, selamat pagi, selamat datang kembali di Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN bersama dengan saya Dani. Nah, saat ini sudah hadir bersama kami salah satu pegawai BPJS Kesehatan kantor cabang Malang, yaitu di bagian penjaminan manfaat dan utilisasi. Sebelum kita masuk dalam inti pembahasan, kita sapa terlebih dahulu kakak cantik yang sudah ada di sebelah saya. Halo, selamat pagi Mbak Endah. Selamat pagi Mbak Kok udah saya spill ya namanya. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini baik. Mbak Dani gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Iya, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya Mbak Endah bisa memperkenalkan diri kepada Sobat JKN. Ya, baik. Selamat pagi seluruh Sobat JKN. Perkenalkan, nama saya Dwi Endah Mahmuda, biasanya dipanggil Endah. Saya di sini sebagai staf utilisasi dan pencegahan kecurangan di bagian penjaminan manfaat dan utilisasi. Oke, luar biasa. Kita kayaknya hari ini materinya itu penting banget diketahui oleh Sobat JKN ya Mbak ya, yaitu kita akan membahas terkait dengan KLL, kecelakaan lalu lintas, seperti itu. Nah, mungkin di luar sana itu Mbak Endah masih ada Sobat JKN itu yang bertanya-tanya, KLL atau kecelakaan lalu lintas ini yang seperti apa sih yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan gitu, karena kan kita ada yang menanggung itu dari Jasara Harja, kemudian BPJS Kesehatan, bisa juga BPJS Ketenagakerjaan gitu kan Kak ya. Betul. Nah, tapi pembagiannya ini mereka masih bingung mungkin Kak, masih bertanya-tanya yang seperti apakah ketentuannya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, apakah mungkin kecelakaan lalu lintas yang tunggal atau yang ganda atau saat pergi ke tempat kerja atau seperti apa. Nah, mungkin Kak Endah bisa menjelaskan terkait dengan ketentuan KLL tersebut yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ya, baik. Sebelumnya untuk KLL atau kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah kecelakaan yang terjadi di jalan raya ya, Oke. Jadi kalau cuma mengeluarkan sepeda motor di depan rumah itu nggak bisa disebut Nggak KLL. bisa. Kemudian bagaimana sih siapa saja yang bisa menjamin? Pertama kan Jasara Harja, karena sebetulnya dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 itu sudah disebutkan bahwa Jasara Harja ini menjadi penjamin pertama untuk kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua adalah BPJS Kesehatan. Nah, nanti diperlukan adanya koordinasi sehingga bagaimana penentuan penjaminannya itu bisa lebih mudah seperti itu. Oke, siap. Jadi memang untuk penjamin pertama itu adalah Jasara Harja, kemudian yang penjamin kedua itu adalah dari BPJS Kesehatan ini untuk kecelakaan yang ganda. Kecelakaan ganda. Kemudian kalau kecelakaan tunggal nanti juga tetap ya, jadi Jasara Harja akan mengeluarkan surat jaminan seperti itu bahwa tidak dijamin. Nanti baru bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Oh begitu. Jadi memang menunggu surat dari Jasara Harjanya itu ya Kak ya. Oke, siap. Nah, kemudian begini Kak, kan kita mungkin bertanya-tanya ya. Nah, evidennya apa nih kira-kira kalau semisal rumah sakit itu bisa mengcover, oh ini yang nanggung adalah BPJS Kesehatan atau ini dari Jasara Harja, itu eviden yang bisa dikasihkan oleh peserta itu seperti apa Kak? Nah, untuk penentuan apakah kasus kecelakaan lalu lintas ini bisa dijamin atau tidak oleh BPJS Kesehatan, peserta pertama harus melakukan laporan ke kantor kepolisian. Jadi berupa LP kalau biasanya istilahnya. Nah, ini di sini nanti dari laporan kepolisian itu akan diterbitkan surat penjaminan dari Jasara Harja, apakah dijamin atau tidak, seperti itu. Oh gitu, jadi memang harus ada laporan polisi. Ini tentunya keluarganya ya yang lapor ke polisi ya, bukan korbannya, kan korbannya sakit ini habis kecelakaan begitu ya. Nah, kemudian Kak, untuk alur pelaksanaannya gitu Kak, kan biasanya dari korbannya mungkin kan kecelakaan, kemudian kan dibawa ke rumah sakit gitu kan. Nah, kemudian alurnya itu bagaimana sampai si korban ini bisa mendapatkan penjaminan? Baik.
Untuk alurnya, yang pertama apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, keluarga pasien ini melakukan pelaporan ke kantor polisi di mana terjadi kecelakaan tersebut. Kemudian dari laporan kepolisian akan dilakukan verifikasi oleh PT Jasara Harja. Nah, PT Jasara Harja ini nanti akan menerbitkan surat jaminan. Jadi surat jaminannya ada informasi yang tertulis bahwa di situ dijamin atau tidak dijamin. Untuk kecelakaan ganda, nanti ketika plafon dari Jasara Harjanya sudah habis, itu akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Untuk kecelakaan tunggal, otomatis bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oh gitu, iya. Berarti memang sudah ada aplikasinya ya Kak ya? Iya. Yang nanti terintegrasi atau gimana tuh? Oh iya betul. Untuk pelaporannya ini kan sekarang sudah online ya. Jadi nanti pihak RS pun sudah bisa melihat. Jadi ada kita namanya aplikasinya Insiden Integrated System for Traffic Accident. Ya, itu merupakan integrasi dengan Jasara Harja dan BPJS Kesehatan. Dan ini sudah berlaku mulai Maret 2018 Mbak Dani. Jadi sudah berjalan lama ya secara nasional ya. Secara nasional. Jadi ketika nanti LP-nya nomornya berapa, kemudian ada lagi jaminannya ini sudah habis berapa, itu RS bisa melihat di situ. Jadi memang sudah di situ tuh sudah otomatis gitu ya Kak ya. Jadi sudah ada laporan polisi, kemudian juga sudah ada surat-surat keluaran dari insiden tersebut yang itu nanti bisa diketahui oleh FKRTL. Ini penanggungannya seperti apa gitu ya Kak ya. Nah, kembali lagi tadi Kak, itu kan bahwa Jasara Harja itu adalah penjamin pertama dan BPJS Kesehatan adalah penjamin kedua gitu. Jadi kita posisinya itu apakah nanti mohon koreksinya ya Kak ya. Berarti kita posisinya itu adalah apabila memang kecelakaan tunggal, memang sudah dari laporan polisi itu dinyatakan bahwa ini kecelakaan tunggal, itu nanti ada surat dari Jasara Harja kita bahwa Jasara Harja tidak menanggung. Tidak menjamin. Ya, tidak menjamin. Berarti nanti secara otomatis itu adalah menjadi jaminan BPJS Kesehatan. Tetapi kalau ganda itu ada plafon dari Jasara Harja apa gimana Kak? Iya betul. Jadi ada plafonnya sesuai dengan ketentuan di Jasara Harja tentunya ya. Jadi nanti ketika plafonnya sudah habis, itu baru bisa alih penjaminan ke BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi kalau semisal untuk yang kecelakaan ganda itu nanti dilihat dulu berarti ya Kak ya, ini habisnya berapa untuk biaya pengobatan di rumah sakitnya. Kalau memang dari plafon Jasara Harjanya masih mencukupi, itu nanti akan full di cover oleh Jasara Harja. Tapi kalau semisal memang udah lewat plafon, itu kita juga ikut nge-cover gitu ya. Jadi jangan khawatir. Yang penting kartu JKN-nya harus aktif. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau semisal kita biar bisa memanfaatkan program JKN ini untuk pengobatan, jangan lupa untuk dipastikan kartu JKN-nya tetap aktif. Bagi Bapak Ibu Sobat JKN yang terdaftar sebagai segmen PBPU atau Mandiri, jangan sampai telat untuk bayar iuran setiap bulannya gitu ya Kak Endah ya. Siap. Nah, begini Kak Endah, mungkin ada beberapa Sobat JKN itu saat otomatis kan masuk IGD langsung ya Kak ya, kalau semisal kecelakaan itu ya. Itu kan mungkin bingung nih, aku harus gimana nih, alurnya masih belum tahu gitu. Nah, ini kira-kira nanya ke siapa ini Kak kalau untuk informasi? Iya. Jadi di seluruh FKRTL kita itu sudah ada poster. Nah, di situ sudah tertulis dan ada fotonya juga Mbak. Jadi tertulis petugas penanganan pengaduan ya atau PIPP. BPJS 1 siap membantu. Jadi bisa di situ ada nama lengkapnya dan nomor teleponnya. Jadi bisa ditanyakan di situ. Gitu. Jadi memang jangan lupa Sobat JKN kalau semisal membutuhkan informasi mungkin atau ingin ada layanan pengaduan itu bisa melalui petugas BPJS 1. Berarti itu nanti poster-posternya itu terpasang di rumah sakit mungkin di beberapa titik yang mudah diketahui oleh peserta ya Mbak ya. Mungkin di registrasi, kemudian di IGD, di titik-titik yang bisa terlihat oleh peserta begitu ya. Siap. Nah, untuk pengalaman terkait KLL ini apakah selama ini ada kendala Kak atau memang koordinasinya antara Jasara Harja, BPJS Kesehatan dan juga kepolisian sudah sangat baik di Malang Raya ini? Iya Mbak Dani, jadi sebelum 2018 itu kan memang harus manual semua ya. Jadi ini yang nanggung siapa, nunggu suratnya seperti apa. Jadi RS ini masih susah untuk melihat seperti itu. Tapi ketika sudah pakai insiden ini, jadi kita lebih cepat ya. Jadi dari
RS bisa melihat, JR pun bisa melihat seperti itu. Jadi memang sudah lebih cepat untuk koordinasinya. Dan tentunya ini sangat memudahkan peserta ya Kak ya, agar segera ya sebenarnya pasti langsung ditanganin kesehatannya gitu, tapi untuk penjaminannya ini kan juga harus pasti dan memang harus cepat begitu ya Kak ya. Oke, siap. Terima kasih. Kayaknya ini sudah cukup pertanyaannya, informasi-informasi untuk Sobat JKN. Mungkin ada closing statement dari Mbak Endah ini. Baik, terima kasih Mbak Dani. Kepada Sobat JKN di Indonesia, khususnya di Malang Raya, podcast kali ini semoga bisa menjawab ya kecelakaan lalu lintas yang seperti apa yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi kecelakaan lalu lintas ini yang menjamin pertama adalah PT Jasara Harja, kemudian yang kedua baru BPJS Kesehatan. Dan tentunya bagaimana penentuannya harus dilakukan dulu dari laporan kepolisian, seperti itu. Iya, siap. Luar biasa sekali. Semoga untuk podcast kali ini bisa memberikan manfaat dan juga tambahan informasi kepada Sobat JKN terkait kecelakaan lalu lintas. Baik, terima kasih Kak Endah sudah menyempatkan waktu untuk sharing kepada Sobat JKN. Semoga sehat selalu ya Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Sobat JKN sudah menyaksikan Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.